Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sudah pada sarapan? Belum, Bu. Ada nggak yang nggak hadir? Ada. Anak. Satu. Kenapa ada yang hadir? Malas katanya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu wajib dulu ya. Semuanya boleh berdiri. Ya, bagus dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita ini yaitu menyebutkan contoh budaya daerah, menjelaskan pentingnya melestarikan budaya, menunjukkan sikap bangsa terhadap budaya bangsa. Selanjutnya memberikan contoh cara sederhana menjaga budaya. Ada yang tahu nggak pengertian budaya daerah itu apa? Tahu, Bu. Nih, pengertian budaya daerah adalah hasil cipta rasa dan karsa masyarakat yang diwariskan turun temurun. Budaya dapat berupa tarian, lagu, rumah adat, pakaian tradisional, makanan khas dan adat istiadat. Selanjutnya yaitu ada keragaman budaya. Beberapa contoh budaya daerah diantaranya yang pertama yaitu pakaian tradisional, rumah adat, makanan khas, tarian tradisional, alat musik tradisional. Yang selanjutnya itu ada pentingnya melestarikan budaya. Budaya daerah merupakan jati diri bangsa. Dengan melestarikannya, kita belajar menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri. Ada nggak yang mau ditanyakan? Apanya itu? Yang kiri kita, itu ya kawanannya. Ya emang segitu, cuman kalau nggak bisa melupakan jangan diapain kan nggak diedit, nontonnya satu. Dia bilang foto. Emang segitu.
daripada makanan khas dan ada restoran. Nah, terima kasih Zahira. Yang selanjutnya yaitu contoh keberagaman budaya April. Tolong bacakan April. Yang pertama ada pakaian tradisional. Itu yang kedua ada rumah adat. Yang ketiga ada makanan khas. Yang keempat ada tarian tradisional. Yang terakhir ada alat musik tradisional, Bu. Nah, terima kasih April. Sebelumnya kita nonton dulu ya itu keberagaman budaya di Indonesia. Diperhatikan ya. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Menai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita,
artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana, tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi di Indonesia itu ada berbagai macam makanan khas, bahasa daerah, alat musik tradisionalnya, dan berbagai perbedaan bahasa. Nah, anak-anak itu nampaknya sudah terlihat bosan ya. Kalau itu mari berdiri kita explain dulu. Bu, dengerin musik kita. DJ dulu. Berdiri dulu. Ayo semuanya berdiri.
Waktu pekerjaannya 10 menit. Ini ditulis namanya, Bu. Ya, tulis namanya. Ibu sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 bulan 6. Ini Jogja. Ini Jogja. Kalau naik aja. Ada yang udah siap? Belum, Bu. Masih tahu lah, Enggak tahu.
Jadi kan rumah joglo. Nah, joglo itu berarti Jogja. Jadi rumah joglo. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat gambar rumah adat yang pertama itu ada rumah Honai. Nah, rumah Honai ini berasal dari Papua. Nah, yang kedua itu dapat teman-teman lihat gambar rumah adat yang kedua itu yaitu rumah joglo. Nah, rumah joglo ini berasal dari Jogja. Nah, yang berikutnya dapat teman-teman lihat ada rumah Tambi, di mana rumah Tambi ini berasal dari Sulawesi Tengah. Nah, yang keempat pasti nggak asing lagi ya teman-teman, yang kita jumpai di sekitar kita, yaitu ada namanya rumah Gadang, yaitu dari Sumatera Barat. Ini juga Bu? Iya. Nah, yang kedua itu jelaskan apa saja bentuk keragaman budaya. Nah, bentuk keragaman budaya itu ada yang dinamakan rumah adat, seperti contoh yang tadi di atas. Berikutnya ada pakaian adat, tarian tradisional, bahasa daerah yang berbeda-beda dan upacara adatnya yang berbeda-beda setiap daerahnya. Semua Bu? Iya, April. Yang ketiga, apa contoh tindakan menghargai keragaman budaya? Menurut saya, tidak merendahkan budaya atau suku bangsa lain, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan asal-usul budayanya. Yang keempat, menurut saya, apakah keragaman tersebut dapat mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia? Nah, jadi menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Kenapa? Karena keberagaman justru dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa jika dikelola dengan sikap toleransi yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Udah Bu? Dah. Terima kasih, April. Nah, baik, yang selanjutnya itu adanya pentingnya melestarikan budaya. Budaya daerah merupakan jati diri bangsa. Dengan melestarikan, kita belajar menghargai perbedaan, menjaga kesatuan, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kuis. Soalnya pilihan ganda. Ayo kita kerjakan sama-sama. Yang pertama yaitu ada soal yang kita kerjakan sama-sama. Yang tentang budaya daerah adalah A. Sepatu olahraga, B. Rumah adat, C. Telepon genggam, D. Mobil balap. Apa jawabannya? Apa jawabannya? B. Ada B. Yang selanjutnya itu salah satu cara melestarikan budaya di sekolah adalah A. Bermain game, B. Menyanyi lagu daerah, C. Membeli barang luar, D. Menonton film. Apa jawabannya? Menyanyi lagu daerah. Ya, bentar dulu. Lanjut. Nah, nih. Ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah budaya daerah adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama dengan mengenal dan mempelajarinya. Kita dapat menumbuhkan rasa bangga serta menjaga persatuan dalam keragaman. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini.